Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan dengar Tuturing FM di mana saja Anda berada. Kembali pagi hari ini kita bersua di program Talkshow Tanah Laut Menyapa. Kita informasikan siaran kami juga bisa Anda ikuti di live streaming kita di tvfm.tanahlaut.gov.id dan Anda juga bisa menyaksikan langsung di live Facebook dan juga nanti di record YouTube LPPL Tuturing FM 102,3 MHz. Baik, kita dengar siapa yang berhadir di studio kita pada pagi hari ini dan apa yang kita kupas pagi hari ini akan dipandu Bunda Nelly Arini. Silakan Bunda. Baik, terima kasih rekan Iwan. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Tanah Laut, selamat pagi para pendengar setia Tuntung Panang FM di mana saja Anda berada, di mana saja suara dan siaran kami di pagi hari ini bisa dinikmati. Senang sekali di pagi hari ini kondisi cuaca sangat cerah ya rekan Iwan. Ya, mudah-mudahan kecerahan cuaca ini juga membawa dampak yang positif bagi hati dan pikiran kita. Kita kembali berjumpa di program andalan kami Talkshow Tanah Laut Menyapa edisi hari ini Kamis, hari yang ke-9 di bulan Juli 2026. Dan senang sekali juga di kesempatan pagi hari ini di Studio 1 Tuntung Panang FM telah hadir para narasumber kita dari DKPP Kabupaten Tanah Laut, Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Tanah Laut. Dan langsung juga pagi hari ini kita dipimpin langsung oleh Kepala Dinasnya, Bapak Haji Muhammad Kusri SP, beliau Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Tanah Laut. Pak Kusri, selamat pagi. Selamat pagi. Apa kabarnya Pak? Kabar sehat walafiat. Iya, sehat selalu ya Pak ya. Baik, beliau didampingi oleh Pak Peri Kusmana SPMP ya, Kabid Perikanan Tangkap. Pak Peri. Iya, apa kabarnya Pak? Alhamdulillah baik Bu. Iya, sepertinya kayak tambah sehat. Iya, tambah berisik gitu ya. Iya, tambah padat gitu. Jadi banyak konsumsi ikan rekan Iwan. Iya, betul sekali. Setelah mengkonsumsi sapi Bu. Betul. Daging. Iya. Dari daging sapi berarti ikan gitu ya. Oke. Yang berikutnya ada Pak Edi Santoso SPI. Beliau adalah pengelola produksi perikanan tangkap muda. Pak Edi, selamat pagi. Pagi Bu. Iya, sehat selalu juga. Sehat. Kelihatan juga sih glowing gitu ya. Lebih glowing gitu ya, lebih. Bisa aja. Oke, baik. Yang berikutnya ada penyuluh perikanan ya, Bapak Mas Yayang Yuliono. AMD PI. Oke. Panggilannya Yayang ya. Rasa gimana gitu saya panggilnya. Asal mesra Bu ya. Iya. Kalau di rumah nih bisa dikasih terus gitu. Dikasih bonus ya, dipanggil Yayang. Baik, saudara pendengar, sebagaimana biasa kami menunggu suara Anda di 0811 5012 304. Pagi hari ini kita bersama-sama akan meluncur bersama-sama dengan para nelayan kita, khususnya nelayan perairan laut ya. Kita akan meluncur dengan satu program inovasi dari DKPP Kabupaten Tanah Laut yang diberi nama dengan Siap Melaut. Ya rekan Iwan. Iya, Siap Melaut ini bukan hanya sekedar sebuah program inovasi dari DKPP Kabupaten Tanah Laut, tapi ia mempunyai makna, arti dan juga tujuan serta latar belakang yang luar biasa. Nah, untuk kita mengupas ya apa yang dimaksud dengan siap melaut, legal, aman, sejahtera dan berkelanjutan. Mari kita dengarkan bersama-sama apa yang menyebabkan, apa yang melatar belakangi program ini ada. Pak Kusri, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi untuk para pendengar radio Tuntung Pandang, khususnya Bapak dan Ibu nelayan di seluruh Kabupaten Tanah Laut. Betul. Dan dimanapun mendengarkan suara radio Tuntung Pandang FM Tanah Laut ini. Siap. Pada kesempatan ini Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Tanah Laut mengajak seluruh masyarakat pesisir untuk lebih mengenal lebih dekat program Siap Melaut. Siap Melaut itu adalah merupakan kepanjangan dari selesaikan izin administrasi pelayaran melaut legal, aman untuk tangkap. Wow, iya. Berarti dia sebuah singkatan ya yang mempunyai kepanjangan yang padat sekali artinya. Iya, betul. Okay. Program ini merupakan inovasi pelayanan publik pemerintah Kabupaten Tanah Laut yang bertujuan memberikan kemudahan kepada nelayan dalam mengurus legalitas kapal
kemudian administrasi pelayaran, legalitas usaha perikanan, keselamatan melaut, hingga memperoleh akses terhadap pelayanan pemerintah secara terpadu. Ya. Melalui Siap Melaut, pelayanan tidak lagi dilakukan secara parsial tetapi dilaksanakan secara terintegrasi melalui koordinasi berbagai instansi pelayanan jemput bola langsung ke desa-desa pesisir. Oke. Kemudian perlu kami sampaikan juga Kabupaten Tanah Laut merupakan salah satu daerah yang memiliki potensi perikanan tangkap yang sangat besar di Provinsi Kalimantan Selatan. Dengan garis pantai sepanjang kurang lebih 175,93 km dengan wilayah pesisir sekitar 2.430 km persegi yang memiliki 6 kecamatan pesisir dan 24 desa pesisir. Kemudian potensi tersebut didukung oleh jumlah armada kapal yang cukup besar, yaitu 2.786 unit kapal yang terdiri dari 2.328 kapal kecil dan 458 kapal besar. Jumlah kapal tersebut menjadi sumber mata pencaharian utama masyarakat pesisir dan berperan penting dalam mendukung ketahanan pangan serta pertumbuhan ekonomi daerah. Iya. Namun demikian, berdasarkan hasil pendataan, baru sekitar 20% kapal yang memiliki dokumen administrasi dan perizinan secara lengkap. Akibatnya masih banyak nelayan yang belum memperoleh pelayanan pemerintah secara optimal. Nah, ini tantangan bagi nelayan, bagi kita semua. Selain legalitas kapal yang masih rendah, nelayan juga menghadapi berbagai permasalahan, antara lain adalah administrasi kapal yang belum lengkap. Kemudian proses perizinan yang melibatkan berbagai instansi. Terlalu panjang Ya, atau jadi terlalu rumit ya Pak ya? Kabupaten tidak ada kewenangan satupun untuk mengeluarkan izin, tetapi yang menerbitkan izin adalah dari provinsi dan pusat. Oke. Kemudian yang selanjutnya adalah keterbatasan informasi mengenai keselamatan pelayaran. Kemudian seluruh nelayan bisa terlindungi oleh BPJS Ketenagakerjaan, karena selama ini nelayan masih banyak yang belum memiliki BPJS Ketenagakerjaan. Oke, ya. Kemudian terbatasnya akses pembiayaan untuk usaha perikanan tangkap tersebut. Kemudian penyaluran BBM subsidi yang belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan nelayan. Jadi dari 2.800 sekian kapal tersebut untuk mendapatkan Akses BBM bersubsidi harus melengkapi legalitas kapal dulu. Oke. Jadi berdasarkan hasil pendataan pemerintah Kabupaten Tanah Laut, kebutuhan BBM solar bersubsidi untuk nelayan mencapai 850.650 liter setiap bulan. Namun yang saat ini rekomendasi yang kita keluarkan baru 462.370 liter per bulan. Sehingga masih defisit sekitar 388.280 liter per bulan. Jadi sekitar 45,6% dari total kebutuhan yang kekurangannya kita. Salah satu penyebabnya adalah masih banyak kapal yang belum memiliki legalitas administrasi maupun dokumen kapal secara lengkap, sehingga belum memenuhi persyaratan untuk memperoleh rekomendasi BBM dan menambah kuota BBM untuk nelayan di Kabupaten Tanah Laut. Sehingga melalui program ini, kalau legalitas kapal di Kabupaten Tanah Laut secara lengkap semua nelayan dimiliki, sehingga kita bisa mendukung untuk program-program yang lain. Karena pintu masuk untuk mendapatkan fasilitas baik itu akses dan yang lain-lain itu adalah legalitas kapal. Betul. Oke. Mungkin itu Bu Nelly. Nanti silahkan apa itu Siap Melaut, silahkan kawan-kawan bisa membantu nantinya. Iya, baik. Luar biasa ternyata ya. Siap Melaut bukan hanya sekedar kesiapan secara fisik ya, untuk kita melakukan nelayan melakukan pekerjaannya, tetapi juga ada banyak sekali muatan-muatan di sana. Dan yang terpenting tadi seperti disampaikan oleh Kepala DKPP legalitas kapal yang memang
harus dipenuhi karena itu merupakan pintu masuk ya, pintu awal dari para nelayan kita untuk mendapatkan akses pelayanan pemerintah begitu. Oke, baik. Saya ke Mas Peri ya. Oke, siap. Mas Peri Kusmana, Kabid Perikanan Tangkap ya. Nah, lalu sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Kadis tentang program ini ya, begitu padat isinya. Lalu apa upaya yang sudah kita lakukan Pak Peri? Jadi dalam upaya yang sudah kita laksanakan ini, kita di bidang sudah beberapa kali melakukan kegiatan di lapangan. Salah satunya itu penamaan kapal. Jadi dalam aturannya kapal itu enggak boleh sama namanya. Oh begitu. Jadi harus dikasih nama juga beda-beda ya. gitu. Oh. Nah, jadi makanya biasanya ada doa ibu 1, doa ibu 2, Oh, iya. Jadi nama itu enggak boleh sama. Jadi satu sisi kita mau meinikan legalitas kapal dari situ dulu. Jadi kita ada melaksanakan kegiatan penamaan kapal. Tasmiyah dulu lah. Nah, dari situ baru nanti pemenuhan untuk dokumen yang lainnya. Nah, kemudian juga kita melaksanakan sosialisasi siap melaut ini juga. Jadi di sela-sela kegiatan kita ada pelatihan laminasi kapal, kita juga melaksanakan sosialisasi siap melaut ini. Jadi selalu kita gaungkan lah bahwa mau ndak mau, suka ndak suka, sekarang itu legalnya dokumen kapal ini harus dilengkapi. Karena banyak berkaitan Bu. Hal yang wajib sekali dari gitu BBM ya. tadi, habis itu nanti ada penjaminan BPJS-nya juga masyarakat di situ, termasuk di hilirnya nanti kalau memang bisa memungkinkan kita kerjasama dengan pembiayaan juga. Jadi dari permodalan juga akan mudah aksesnya gitu. Ini tadi seperti yang disampaikan Jadi oleh siap Pak Kadis melaut tadi. gini Bu, Iya. siap melaut itu kan nelayan kalau memang sudah siap melaut itu siap segalanya Bu. Iya betul, makanya tadi Mulai- saya bukan hanya secara fisik gitu Iya, ya. jadi Ada, siap dari ada segi keinginan, ada punya kapal, tapi apa yang lainnya juga harus dilengkapi. bahkan sebelum Ya. berangkat kalau tidak ada modal kami akan memfasilitasi untuk kerjasama dengan bank pemerintah daerah. Oh, begitu. Iya. Jadi Wah, program luar siap biasa. melaut ini layanan terpadu ya Pak ya? Iya. Layanan Iya, terpadu, iya. terpadu. Jadi di dalamnya itu variabelnya cukup ada 6 variabel yang harus diselesaikan untuk siap melaut. Jadi harapan kami nelayan kalau memang sudah siap melaut sudah siap segalanya Pak. Mulai Iya, betul. mulai Lahir keselamatan, batin, mulai material, keselamatan dan- sampai permodalan. Iya, Sehingga betul, kami betul. berharap Luar nanti biasa. ke depan nelayan kalau memang sudah siap melaut itu berangkat dengan selamat, pulang dengan membawa hasil yang lebih meningkat. Ya, amin. Iya, luar biasa ternyata program ini. Bukan hanya sekedar sebuah program yang siap secara fisik, ya baik fisik kapal, baik fisik orangnya begitu, ya. Tapi ternyata di dalamnya banyak sekali kesiapan-kesiapan dan itu difasilitasi oleh pemerintah Kabupaten Tanah Laut melalui DKPP begitu ya. Ini luar biasa. Baik, Pak Peri. Nah, tadi ada penamaan kapal begitu ya. Nah, apakah ini untuk hal ini begitu seluruh kapal wajib untuk ada nama atau ada terkategori Pak Peri? Misalnya nih kapal tadi yang disampaikan oleh Pak Kadis ada tipe sedang, kecil, sedang, besar gitu. Nah, ataukah seluruh kapal atau memang ada terkategori kapal yang wajib untuk menjadi sasaran kita? Sasarannya seluruh. Oke. Kapal besar atau kapal kecil? Kapal besar, begitu? kapal kecil. Tidak ada ukuran tak-taknya apa sih? Tidak ada. Ya. Groston. Kapal itu apa sih ukuran? Groston. Groston. Jadi memang Iya. siap melaut ini kan arahnya selain legalitas kapal, dari legalitas kapal akan mempermudah akses BBM bersubsidinya. Karena BBM bersubsidi itu rekomendasi itu diarahkan nantinya keluar kapal harus legal baru dapat BBM bersubsidi. Terus kemudian sejauh ini kan banyak di YouTube kita lihat bagaimana orang di luar memperoleh hasil yang banyak. Ya pastilah memperhatikan keselamatan Betul. pelayarannya. Iya. Ya kan? Juga kita sebenarnya membiarkan para nelayan kita bekerja membabi buta begitu ya, tanpa ada keselamatan. Kemudian mereka jalan pun kan di perlengkapannya harus memang wilayah yang banyak ikan yang dituju kan.
Oke, iya. Ya kan? Iya. Nah, maka biasanya dilengkapi juga dengan peralatan yang menunjang itu di Untuk titik mana, mengetahui, gitu ya, di iya, titik iya. mana yang memang Oke. banyak ikannya. Dan kebetulan sekarang Gitu, teknologinya ada, gitu kan. bisa, Kita ya. tinggal pakai kayak semacam GPS untuk Iya. mengetahui di mana nih titik yang memang bisa untuk ikan kapal. Kemudian selain keselamatan pelayaran, juga pelindungan sosial. Nah, termasuk tadi akses permodalan juga. Nah, yang mungkin sejauh ini belum banyak dimanfaatkan itu yaitu informasi cuaca maritim. Padahal BMKG itu di websitenya tuh mereka ada menayangkan perakiraan cuaca dan gelombang di laut itu selama 1 sampai 7 hari ke depan. Jadi kita akses di situ kita bisa ngasih gambaran. Oh, Jadi bisa bersiap-siap begitu ya, ya. lautan daerah sini tinggi gelombangnya sekian sampai sekian. Ada Bu sebenarnya. Tapi kan itu perlu sosialisasi. Iya, Insya Allah betul. mudah-mudahan lewat program ini selain itu semua juga kita pada akhirnya Para bisa nelayan kita bisa mendigitalkan pelayanan kita ini. Jadi gini Mbak ya, selama ini kan biasanya nelayan itu melaut dengan insting Bu, cuacanya betul, insting, iya. jadi tidak bisa memperhatikan. Iya, Nah betul. kemudian kita juga sudah bekerja sama dengan BMKG, kemarin BMKG sudah memasang media di desa Sungai Raso Bu. Jadi nelayan sebelum berangkat mereka bisa melihat informasi cuaca di laut, Oh, begitu, kemudian oke. anginnya, Iya, bahkan bisa melihat di mana titik kumpul ikan itu. Wow. Jadi itu di situ juga ada kita program siap melaut. Jadi nelayan betul-betul siap melaut itu berangkat sudah menuju ke titik-titik ikan yang sudah Jadi bisa dilihat mereka dari berangkat BMKG. itu dengan ada satu harapan yang sudah ya di depan mata gitu ya seperti itu. Dan itu bisa dilihat di aplikasi di HP, di HP kita. Jadi iya, nanti kita bekerja sama dengan luar BMKG untuk memberikan pengetahuan kepada nelayan supaya mereka betul-betul menggunakan informasi yang lebih Betul, canggih betul, sekarang betul, ini. Betul. Karena itu sangat membantu Iya, kepada sangat mereka membantu begitu. kan untuk keselamatan mereka Betul, juga. untuk keselamatan juga, untuk perolehan yang lebih Iya. banyak juga ya Pak Kusri. Betul. Ketika kita tahu di situ masyarakatnya banyak nih di sini gitu kan. Nah, begitu kita nyampe di situ punya harapan yang luar biasa daripada ibaratnya kita kemana arahnya tidak tahu dan ternyata mungkin nihil ya masyarakat ikannya tidak terlalu banyak ya Pak ya seperti itu. Luar biasa. Jadi pengen lihat juga nanti kapan-kapan ya aplikasi itu pengen Bahkan lihat. kegiatan siap melaut ini Pak Bupati sudah memberikan contoh kepada masyarakat nelayan berangkat melaut. Pak Bupati berangkat melaut bersama Forkopimda, memberikan contoh terbaik-baik itu alat tangkapnya, alat keselamatannya, termasuk memakai rompi pengamanan itu untuk demi keselamatan nelayan juga. Jadi ke depan nanti fasilitasi akan kita berikan kepada nelayan bagaimana nelayan itu berangkat betul-betul selamat kapal, alat tangkapnya juga legal sehingga tidak merusak ekosistem yang ada di laut. Keselamatan dirinya juga Ya. terjamin ya dengan peralatan-peralatan yang aman begitu yang bisa ya kemungkinan terjadi begitu ya Betul, Pak betul. ada hambatan rintangan gitu di laut begitu. Oh ya luar biasa ternyata. Jadi kapal juga harus punya nama seperti orang gitu, ada tasmiahannya juga, tidak boleh double-double. Mungkin Ya. terkait penamaan kapal ini Pak Edi atau Pak Eyang bisa menjelaskan kenapa kapal itu harus Nah, diberi itu dia nama. tadi. Ya, Mungkin Pak supaya Edi. Kenapa masyarakat jadi nelayan namanya tuh bisa tidak boleh sama dengan yang lain? Kenapa begitu dia harus bernama? Kenapa dia tidak boleh sama? Lalu penamaan kapal ini berdasarkan apa begitu Pak Edi? Baik, terima kasih Bu. Bahwa penamaan kapal itu adalah salah satu proses dari legalitas dokumen kapal. Oke. Ini dokumen kapal. Jadi nelayan itu di dalam legalitas kapal itu ada 2 Bu. Oke. Dokumen kapal dan dokumen perizinan. Oke. Nah, dokumen kapal ini bahasa dari Kementerian Perhubungan itu kebangsaan kapal. Jadi kapal ini punya Indonesia lah bahasa seperti itu. Nah, kapal itu ada 2 jenis kan, dalam ukuran itu kapal kecil dan kapal besar. oke. Nah, kewenangan dari kabupaten itu sampai 30 GT gross ton. Kalau kapal kecil itu 0 sampai 5 GT. Kalau kapal besar 6 sampai 30 pada kewenangan kabupaten.
Kapal kan besar sampai ratusan GT pun ada, tapi sampai kewenangan untuk kabupaten sampai 30. Yang banyak di tanah laut yang kategori apa Pak Edi? Kapal kecil, kalau 0 sampai 5. Kalau kita ini sekitar 2.300 kapal kecil. Kalau kapal besar itu sekitar 450. Nah itu. Nah, untuk legalitas dokumen kapal, kita kapal kecil itu namanya pas kecil. Pas kecil. Nah, pas kecil. Kalau kapal besar, pas besar. Iya. Nah, di kapal pas kecil ini salah satu persyaratannya adalah penamaan kapal. Kapal itu harus punya nama gitu. Yap. Ini kapal punya siapa, nanti situ. Nah, itu memang persyaratan dari Kementerian Perhubungan. Kewenangan untuk menerbitkan pas kecil itu dari Kementerian Perhubungan. Oke. Nah, kenapa jadi dikatakan kenapa kapal itu tidak boleh sama? Karena ini dicatat seluruh Indonesia. Tapi sebenarnya gini, Bu. Sebenarnya gini. Untuk yang tidak boleh nama sama kapal itu khusus kapal besar aja. Kalau kapal kecil itu masih diperbolehkan. Oke. Nah, karena nanti kalau kapal besar ini itu harus didaftarkan ke kementerian. Nah, Kementerian Perhubungan. Nah, di situ muncul. Jadi diharapkan tidak sama begitu ya? Bukan diharapkan, tidak boleh. Tidak boleh. Waduh. Iya. Jadi kita daftarkan di aplikasi kementerian itu. Mau contoh kita masukkan doa bersama yang umum lah. Iya. Jangan harap bisa masuk. Karena doa bersama itu sudah pasti mungkin kapal punya orang Sumatera atau nggak tahu. Jadi Termasuk doa ibu berarti. nah, doa ibu sudah umum. Jangan sekali-sekali memasukkan nama kapal besar itu doa ibu. Sudah pasti punya orang itu. Jadi kita bisa doa ibu Meskipun satu. pemiliknya beda-beda, Pak. Iya, tapi kan nanti kan nama kapal ini kan doa ibu punya siapa? Loh, nggak boleh sama. Jadi kalau mau istilahnya apa namanya itu daftar doa ibu 1, doa ibu 10, nah seperti atau cari nama yang unik lah. Misalnya berkah lautan gitu ya. Berkah lautan bisa. Tapi itu ya termasuk umum sih, Bu. Umum. Iya. Bahkan pada akhirnya biasanya nama anak, nama istri bahkan. Saking ininya kan. Iya. Boleh nama ikan juga boleh. Ya? Boleh. Iya. Bahkan di kapal itu Tapi ada otek namanya- pun otek 1, otek 2. Tersayang, Bu ya, tersayang. Ya. Sayang ada Yayan. Itu double. Ya, meskipun beda nama kalau kayak kita di KTP gitu ya, nama boleh sama gitu kan. Tapi nanti bin-binnya Tapi di dalam nama KTP itu ada NIK. ya ada nih. NIK tidak boleh sama kan? Iya betul. Kan salah Artinya identitas seperti nama itu. boleh sama gitu. Tapi ternyata kalau kapal tidak boleh sama sekali ya Tapi untuk meskipun kapal pemiliknya kecil berbeda. masih diperbolehkan, Bu. Iya, cuman Untuk nanti nama, dikasih nomor tadi Ya. ya. Setelah dinamai itu mereka harus mengurus yang namanya surat tukang. Nah, Surat tukangnya tukang. ini. Jadi kan sebenarnya sama sih, persis kayak kita itu mengurus Kita sepeda mobil, sepeda motor sama. Ada surat dari dealer, ada Jadi kan kalau kita punya sebenarnya kalau ada BPKB-nya, Nah, ada STNK-nya, ada SIM-nya gitu. sama persis sebenarnya seperti itu. Oke, nama tadi ya, terus nama kapal, terus tukangnya, nama tukangnya. Ada namanya berkas itu surat keterangan tukang. Surat keterangan tukang. Nah, Oke. kemudian surat keterangan hak milik kapal ini dinyatakan bahwa milik ini contoh kapal Pak Ferry. Nah, dengan ukuran ini, dengan mesin ini, nah, mungkin dinamai dengan nama kapal Ferry 02. Nah, Iya, seperti itu. Jadi nama kapal ini sah milik Pak Ferry. Nah, kapal itu harus nama contoh Ferry 02. Nah, berarti 02 ini punya Pak Ferry. Berarti dia punya 2 buting gitu ya. Nah, Belum tentu, Bu. Belum tentu. Bisa nama Peri tapi 01 milik Peri yang lain. nah, Tapi dalam waktu pengurusan Peri 02 milik Peri yang ada di sini. ya, Oh, seperti iya. itu. Oke. Setelah Luar itu biasa. kita Susah memang. daftarkan. Ya, unik. Tertarik sekali. Panjang sebenarnya, Bu. Makanya karena panjang bagi kita sebenarnya, bagi orang kayak kita mungkin nggak rumit, tapi bagi masyarakat kita nelayan kecil ini kan masyarakat yang tingkat pendidikannya sangat rendah. Iya, Kalau iya, mereka tingkat nggak akses ditolong, juga ya sangat terbatas begitu. pendaftarannya itu di Muara Kintab. Masa nelayan kita di Sungai Raso suruh ke Kintab, berapa biayanya? Terus mereka suruh ngetik, mana ngerti-ngetik. Ya, betul. Nah, terus kalau setelah itu didaftarkan, kemudian akan mendapatkan namanya pas kecil. Legal lah kapal itu. Kemudian selanjutnya lanjut ke perizinan. Ya. Nah, perizinan ini di KKP Kementerian. Oke ya. Izin apa?
kamu mau nangkap ikan, penangkapan ikan. Di dalam penangkapan ikan ada aturannya. Zona berapa kamu, alatnya apa, legal tidak. Oh. Nah, di situ lagi persyaratannya harus punya Tidak boleh NIB. bebas gitu Pak Edi? Gak boleh, Pak. Nanti kalau Harus bebas, dibagi-bagi wilayah gitu? Iya. betul. Oh. Bukan wilayah, tapi zona penangkapan. Iya, Kalau iya. enggak nanti kan yang gede-gede ini ya enak aja. Kalau kapal besar sampai turun ke 2 mil ya habis ikan, Bu. Oh, Diatur. Masya Allah. Kalau Iya, nggak iya. diatur ya kacau kita. Saya pikir tadi ya, bebas aja mau kemana gitu kan, apalagi tadi ada GPS, oh ada ikan di sana, kita rame-rame ke sana nih gitu. Nah, terus alatnya pun kan ada yang ilegal. Ada yang legal. Alat tangkapnya, Bu. Alat tangkapnya. Oke. Nah, seperti itu. Jadi dia kapalnya berapa GT, kemudian alatnya di mana. Jadi di peraturan Jadi kementerian. alat tangkap ini menyesuaikan dengan GT-nya kapal. Oh, belum tentu. Belum tentu, oke. Nah, tapi memang ada kesesuaian. Kalau kapal besar mesinnya ya sebesar apa. Alat tangkapnya ini pun bisa dibawa oleh kapal seberapa besar, panjangnya. Ada aturan semuanya. Nah, setelah itu dia daftar itu baru diarahkan kementerian. Oh, ini legal, lengkap. Kamu boleh menangkap pada zona 4 sampai 12 mil. Di situ. Kalau lebih dari itu pelanggaran. Wow. Tapi aturan itu pun bukan merepotkan, Bu, tapi memang untuk menjaga keselamatan Betul, juga. betul. Iya. Terus kita menata masyarakat, oh ini mah kapal kecil, ini untuk 0 sampai 2 mil ini kapal kecil. Iya, yang iya, lebih iya. besar dikit di 4 ini. Nah, terus yang gede-gede nggak boleh yang di sini. Ini kan untuk kapal-kapal kecil. Sampai 12 mil ke atas itu kapal-kapal gede boleh itu sampai 100 mil. Lah kalau nggak diatur yang kecil kalah. Iya, betul. Ah, Ternyata seperti ya. itu. Iya, yang bikin kita apresiasi banget itu ternyata serumit itu begitu ya. Serumit itu, Bu. Iya. Makanya muncullah siap melaut ini kalau nelayan nggak dibantu. Iya, Siap betul, melaut ini serumit itu, kasihan gitu. Selama ini kan kita hanya taunya kapal. Asal pergi melaut gitu ya. Tahunnya kan selama ini kan Ada aturannya. nelayan berangkat melaut, pulang membawa hasil gitu aja kan. Iya, betul. Padahal ada zonasinya agar ruang laut itu bisa berkelanjutan. Iya. Kita eksplor habis-habisan, Iya, misalnya di bahkan titik kalau- ini kalau- banyak ikannya kita serbu di situ, enggak, bukan seperti itu. Kalau saya analisa ini akan lebih rumit daripada kondisi di darat. Darat, iya betul, Bu. Betul memang. Betul. Iya, itu. Karena masyarakat kita tuh pendidikannya sangat rendah, Bu. Oke. Jadi terus kok contoh gini paling simpel, Bu. Bagi kita mungkin untuk mendapatkan perizinan itu mereka harus punya NIB. Ya, Kemarin. bagi kita simpel, Namanya mungkin berusaha. 10 menit kita bikin gampang. Tapi bagi nelayan, NIB itu salah satunya email. Nelayan mana ngerti email, Bu? Iya. Nah, bagaimana menyikapi hal ini, Pak? Nah Iya, itu ini- tadi ini siap kita kan- melaut itu tadi kita fasilitasi, kita bantu pemberkasannya, kita bantu, kita bikin tim. Nah tim ini yang membantu nelayan supaya mereka kemudian pendaftarannya diinput di aplikasi. Masyarakat kita mengerti aplikasi nggak ngerti gitu loh. Makanya hadirlah siap melaut ini. Bagaimana nelayan kita itu semuanya kita fasilitasi. Masa mereka ngerti di provinsi, di kementerian, Iya, iya, nggak iya, ngerti. iya, betul. Kita lah dinas KPP ini. Jadi mereka nelayan tinggal menemui petugas kami Iya, iya, di DKPP. Ini Iya, mungkin dan- Pak Yayang. Iya, saya ke Mas Yayang. Mas Yayang, selaku penyuluh perikanan, ini tentunya program ini merupakan tugas yang berat ya, apalagi tadi mulai dari dijelaskan oleh Pak Kadis tadilah, kemudian Pak Peri dan Pak Edi dengan kondisi yang serumit itu begitu ya. Bagaimana kita dapat merekrut, meyakinkan atau memberikan, Karena baru sekitar 20% aja, Bu ya. betul ya, meyakinkan para nelayan kita secara keseluruhan dengan kondisi tadi yang disampaikan itu dengan program siap melaut ini. Jadi kami sebagai penyuluh perikanan ini kan di Kabupaten Tanah Laut personel kita itu 14 penyuluh 14 penyuluh, oke, dengan se-kabupaten. kondisi. Iya. Jadi sesuai dengan arahan Pak Kadis, dengan adanya program Siap Melaut ini, kami itu membantu dalam kelengkapan berkasnya, Bu. Oke. Penyuluh perikanan disuruh jemput bola Yap. ke lapangan, ke desa-desa pesisir, Betul, itu iya. dalam kelengkapan berkasnya. Contoh, Oke. dalam pendaftaran pas kecil itu kan harus ada permohonan, Bu. Betul, memang prosedurnya itu secara online. Yap. Secara online ada aplikasi mereka yang Betul. dipersiapkan oleh Kementerian Perhubungan, namanya e-pas kecil. Di situ kan harus mengupload surat permohonan, surat keterangan tukang yang Yap. tadi sudah disebutkan, surat keterangan hak milik, Yap.
KTP pemilik, KTP tukangnya, Iya, keterangan tukang, iya. surat kuasanya, kan yang kecuali nelayan sendiri yang mengentry di aplikasi itu tidak perlu pakai surat kuasa. Tapi apakah mereka mampu? Apakah Iya, mereka nah bisa? itu dia, Nah, iya. itu- Apakah mereka punya waktu juga Iya, gitu? jadi harus ada surat kuasa. Nah, disitulah Oke. peran penyuluh. Iya, iya. Termas- Surat kuasa kepada penyuluh begitu Iya, ya, untuk membantu begitu. iya, Oke, betul. iya, iya. Termasuk tadi juga kami membantu dalam penamaan kapal juga. Oke. Selain berkas-berkas yang di upload di aplikasi itu ada foto kapal juga Bu yang sudah yang sudah harus ada namanya. Oke. Pada saat program siap melaut, Fotonya juga harus lengkap ya. Iya dong. Ada ketentuannya lagi juga, Bu. Ketentuannya Nampak sekarang, Bu. samping, kiri kanan, Ya, belakang. betul, betul, Bu. betul. Iya, iya, Pada iya. saat siap melaut ini meluncur awal tahun, itu aplikasi masih satu foto kapal yang dibutuhkan Bu. Dari Oke. salah satu sisi Dari- kapal yang ada namanya, Iya. Dan sekarang diminta 4 sisi muka belakang kiri kanan. Aduh, dengan kondisi kapal 2000 saja. Iya betul. dari belakang, dari Oke, oke, depan, oke. dari samping kiri, dari samping kanan. Mungkin mereka itu merubah aturan itu untuk meminimalisir pemalsuan dokumen. Jadi mereka nggak mau satu kapal itu ada memiliki beberapa Beberapa dokumen. nama mungkin, Beberapa ya. dokumen. Maksudnya Dokumen, satu iya, iya. kapal nanti ada 2 pas kecil. Itu mereka tidak mau kejadian seperti itu. Mungkin tujuan mereka untuk mencegah hal-hal seperti itu. Jadi ya salah satu tugas penyuluh perikanan tadi sesuai yang arahan Pak Kadis itu jemput bola ke lapangan. Kami selalu koordinasi dengan pihak kepala desa juga, pihak kecamatan. Kan di situ kan harus surat tukang dan hak milik diketahui mereka Betul, itu. betul, betul. Artinya tukang-tukangnya pun harus memang tukang-tukang yang legal. Iya, memang Tidak tukang. sembarang-sembarang Iya. bisa. Iya, memang tukang yang bisa bikin kapal, Bu. Bukan sembarangan. Iya, tukang Makanya- bangunan. Ini iya, kan betul. saya Makanya kapal. ada surat keterangan tukang tadi. Iya. Iya, iya. Harus diketahui pihak kecamatan juga kan surat tukang. Jadi ya memang agak rumit, cuman Iya. kita mau tidak mau suka Nyesek tidak saya, suka Pak. iya harus. Anda kalau di mobil ya kayak karoseri lah. Iya, 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 betul. Kan karoseri yang bikin bus itu kan karoseri namanya kan. Sama kayak kapal. memang berat Bu, tetapi kapan lagi dimulai kan? Iya, iya, makanya itu. Iya, tapi ya ini memang berat sekali, rumit sekali kalau saya analisa tadi tidak semudah yang saya bayangkan, Pak. Saya tadi bayangkannya hanya bikin pas kita kan kalau bikin kayak surat-surat mobil kan sebentar, Pak. Ya, betul, iya kan? betul. Iya, nah itu beberapa ini kan Nah, di selesai situ karena gitu. rumit biasanya nelayan malas mengurusi Bu. Nah, itu dia, iya. Sehingga kita punya program siap melaut ini supaya mereka kita fasilitasi semuanya. Iya, iya, iya. Dan saya pernah juga dengar juga Pak bahwa memang ada sertifikat penangkapan ikan yang baik. Apa, Pak? Ya, betul. jadi ini. Cara pengelolaan Saya pernah ikan, dengar juga penanganan ikan yang baik itu kan. Itu salah satu yang harus dimiliki oleh nahkoda. Nah, ya itu kan Nah, Bu, ada lagi Bu. Ini sebenarnya nelayan itu harus punya sertifikat-sertifikat yang harus dimiliki oleh nelayan. Minimal itu basic safety training dan SKN, sertifikat kecakapan nelayan. Itu semacam kalau kita itu SIM untuk membawa motor atau mobil. Jadi sebenarnya nelayan kalau mau pergi melaut, mau mengoperasikan kapal untuk Dia harus bawa itu. itu harus mempunyai sertifikat itu. Ibaratnya kayak kompetensinya lah. Kompetensi mereka untuk menangkap ikan dan membawa kapal itu harus Padahal ada mereka kan sertifikat. sudah turun temurun. Lah kan ada ukurannya, standarnya kan ada memang. Sudah bisa banget gitu kan. Siapa yang mengeluarkan Pak sertifikat penangkapan ikan itu Pak? Sertifikat kalau ini kan ada beberapa. Basic safety training itu Ada kategorinya, adalah dasar-dasar keselamatan di atas kapal. Tentang keselamatannya, tentang penanganan kalau ada kecelakaan itu minimal harus punya itu. Yang kedua itu namanya SKN, sertifikat kecakapan nelayan. Itu minimal harus nelayan yang memiliki kapal ukuran 1 sampai 5 GT. Kalau sudah mereka menjadi nahkoda 6 sampai 30 GT itu minimal harus Ankampin 3. Ankampin 3 ini adalah nautika kapal penangkap ikan tingkat 3. Itu yang mengeluarkan itu Kementerian Perhubungan. Oke, iya, Laut. iya, iya. Kementerian Wow. Perhubungan Laut. Iya, iya. Ya. Untuk mendapatkan SKN ini juga ada persyaratan-persyaratan tertentu Harus pastinya. juga pelatihan yang dipenuhi. minimal
seminggu sampai 10 hari. Iya, harus ada juga mungkin Apakah ini termasuk dengan program Siap Melaut, Pak? Ya, siap melaut ini kan lintas ya, kewenangan. Jadi kita maksudnya kan dari- sinerginya ya, adalah berawal dari lintas situ kewenangan pastinya. ya. Iya, Masya Allah, luar biasa. Ya, artinya ini semua program yang memang benar-benar memberikan keuntungan, memberikan harapan yang besar bagi para nelayan kita begitu. Nah, saya masih belum selesai nih tadi dengan Mas Yayang. Iya. Dengan segala apa kerumitan, ya, keunikan yang tadi kita bicarakan itu, Mas Yayang. Bagaimana kita dapat meyakinkan masyarakat para nelayan kita untuk dapat mengakses atau untuk mengapresiasi program ini? Biasanya begini kan lah, kalau program yang baru apalagi kelihatannya rumit, unik begitu ya. Aduh, saking kita nih buah Seadanya ya. kita nih buah nelayan sudah turun temurun, kita paham benar sudah urusan ke laut nih. Nah, biasanya kan ada seperti itu. Nah, harus selaku penyuluh Anda bersentuhan langsung kan ya dengan para nelayan. Betul. Ya, bagaimana kalau menurut Anda apresiasi, tanggapan dan juga semangat dari masyarakat untuk mengakses program ini? Kita harus bisa meyakinkan mereka melalui masalah-masalah yang sudah muncul, Bu. Iya. Contohnya masalah solar subsidi. Ini kan selama ini kan mereka mendapatkan solar subsidi itu kan karena kebijakan dari Dinas Ketahanan Pangan dan pemerintah Perikanan. daerah. Iya. Mereka tidak ada dokumen kapal, itu tetap dikeluarkan rekomendasi untuk pengambilan itu. Nah, kedepannya kami pihak dinas itu nggak mau disalahkan lagi kalau memang mereka tidak layak, tidak mempunyai dokumen kapal, ya tidak diterbitkan nanti rekomendasinya. Kami harus Mau tidak mau iya, ya? mau tidak mau, suka tidak suka, Iya, Bapak iya. harus mempunyai dokumen kapal yang legal dan lengkap. Harus seperti itu. tega kita ya. Iya. yang karena ini juga untuk kebaikan mereka. Betul, gitu. betul. Oke. Dan sudah pernah kejadian juga, kasihan juga Pak Edi dan Pak Kepala Dinas, mereka mengeluarkan rekomendasi dengan syarat yang tidak lengkap, itu kan resikonya kan Betul. bisa Iya, panjang, ada Bu. kebocoran-kebocoran. Iya, Saya nanti- dikatakan disalahgunakan. tidak tepat sasaran, Mbak ya. betul. Iya, Jadi oke. kita bahasanya seperti ini, bantu kami membantu Bapak lah. Oh, iya. Jadi iya, seperti betul, itu. betul, Jadi betul. kami ini datang untuk Bapak, tapi tolong tanggapannya yang kita diajak kerjasama yang enak gitu loh. Kalau memang kita mau foto kapal, mau melengkapi dokumen, responnya tuh harus bagus. Dan kita juga sampaikan juga ke pihak aparat desa, Iya, ikut iya. membantu juga mereka juga. Oke, Jadi betul. kita Iya. bersinergi aja dari pihak desa dan kecamatan, bersinergi terus kok, Bu. Dan kami datang ke lapangan itu nggak di hari-hari yang mereka tidak berangkat ke laut, contoh hari Jumat. Jadi kita tidak 100% Ada hari-harinya. tidak 100% mengganggu aktivitas mereka lah, aja kasihan juga pada saat Iya, mereka iya, pas musim ikan terus kita datang mengganggu, itu kan nggak enak juga, Bu. Iya. Jadi Mas Yayang, Betul. dengan banyaknya tadi ya target yang harus kita capai begitu, dengan rumitnya persyaratan dan uniknya persyaratan yang harus kita lakukan, tentu saja mungkin di waktu-waktu yang sudah kita alokasikan tidak akan cukup untuk itu begitu. Nah, kita harus mengambil waktu yang fleksibel, yang tidak mengganggu pada mereka. Apakah mungkin dalam hal ini untuk meyakinkan masyarakat, Mas Yayang selaku petugas penyuluh ikut melaut sambil ngobrol-ngobrol, menanyakan dokumen-dokumen mereka atau apa, bagaimana gitu? kalau sampai ikut melaut kayaknya belum pernah sih, Oh, Bu. belum. Cukup Oke. di darat, dan informasi yang harus kita Masih bisa cari, berhandal ya, kita. dan informasi yang kita butuhkan itu nggak sampai sedetail itu. Cukup ukuran kapal, panjangnya berapa, lebarnya berapa, dalamnya berapa, menggunakan mesin apa, mereknya, dayanya berapa, cukup itu aja. Dan nama kapal mau pakai nama apa, Pak? Itu aja cukup, Pak. Iya. Nama anak saya. Ya, oke, kalau memang Iya. Ya. Nama istri saya. dan mereka kalau sudah menyebut nama, apalagi kalau kan kita kan sudah tahu, Bu, indikasi kapal. Oh, ini masuk ukuran pas kecil, ini ukuran masuk pas besar. Jadi kita sudah tahu mau pakai nama kapal ini. Itu dari ukuran mesinnya. Bukan untuk dari ukuran kapalnya. Oh, isi kapal. Fisik kapal, panjang apa itu kita Dan kan- yang ngukur bukan kita, Bu. Ya. Ada lagi yang memang harus ahlinya. dari Kementerian Perhubungan ada ahli ukurnya. Bukan kita yang nentukan. Oh, kapal kita ini enggak. Memang ada dasarnya lagi. Iya. Ahli ukur. Masya Allah. Iya. Tukangnya ada sendiri, ya kan? Jadi alhamdulillah Yang Bu, ngukur ada lagi.
Itu nggak bisa kita Benar-benar, sendiri ya, tentukan. ya, benar-benar ya, benar-benar terintegrasi. ada Jadi kan spesialis-spesialis. kegiatan siap melaut ini karena yang mengeluarkan dokumen adalah Kementerian Perhubungan. Kita juga sudah pernah paparan di Kementerian Perhubungan didampingi oleh Komisi 1 dan Komisi 2 serta Oke. Ketua DPRD. Dan Kementerian Perhubungan sangat mendukung dengan program siap itu melaut tadi ini. yang ingin saya tanyakan Pak Iya. Kadis. Iya. Bahkan mereka dari Kementerian Perhubungan sebelum mereka datang agar kami Tanah Laut ini menyiapkan berkas-berkas apa yang diperlukan oleh nelayan, sehingga saat mereka datang ada kegiatan itu mereka berkas sudah siap semua. Sudah siap. Ya. Oke, ya. Ya, itu tadi yang ingin saya tanyakan dengan koneksivitas. Ya, kemudian juga sudah paparan di Kementerian Kelautan Perikanan juga didampingi ke Komisi 1 dan 2 juga, kemudian Ketua DPR juga untuk mendukung program Siap Melaut, dan Kementerian Kelautan juga sangat mendukung kegiatan program Siap Melaut ini. Ya. Oke. Bagaimana dengan SDM penyuluh seperti Pak yang ini Pak, dengan Ya, pesisir kami pantai yang berharap luas gitu ya? ke depan Banyak ya, Pak, ya? juga sudah kita sampaikan juga ke Kementerian Kelautan Perikanan untuk menambah penyuluh yang ada di Kabupaten Tanah Laut ini. Sudah Oke, jadi ini Dan- ada kabar gembira nih ya. Iya. Saat ini ada berapa di sini Pak? ada 14. 14. Tapi tahun depan pensiun Belum lagi 4 ada yang orang. pensiun lagi. Tinggal mudah-mudahan ada yang karena beberapa yang status masuk usia Kalau pensiun. idealnya Pak Kadis, idealnya kita punya penyuluh ini berapa banyak? Untuk sekitar sekabupaten Tanah 24 ya. 24 saudara. Oke, masih 24 karena sepuluhan. eh, Iya. jumlah pesisir juga Banyak, Pak. lebih banyak. 24 Jadi, desa paling tidak kan satu desa satu penyuluh Satu lah. orang ya, ya idealnya begitu Atau ya. per kelompok nelayan Pak? Enggak kebanyakan kalau per kelompok iya. nelayan. Per desa pesisir. Kita ada 24 ya, setidaknya kita Dan kurang status 10 penyuluh lagi. ini kan pegawai pusat di bawah kementerian. Oke. Sama kayak Iya. penyuluh pertanian sekarang kan. Sama. Iya. Jadi kita sudah, Pak Bupati sudah membuat mengirim surat ke Kementerian Kelautan Perikanan untuk menambah penyuluh ini. Mudah-mudahan Kementerian Kelautan bisa menambah penyuluh kita. Amin. Iya. Karena potensi lautnya cukup panjang, 125 km ini. Luar biasa. Berarti ini program kita ini inovasi daerah, tapi sudah diakui oleh pemerintah pusat. Ya. Gitu. Iya. Dan kita juga sudah mendapat dukungan tadi dari DPRD, ya, dari lintas sektor yang lainnya begitu. Ya, luar biasa. Oke. Baik. Nah, lalu program Siap Melaut ini diluncurkan kapan tadi, Pak? Program Siap Melaut ini sudah diluncurkan oleh Pak Bupati pada tanggal 1 April 2026. Oke. Dan Pak Bupati juga memberikan contoh aksi melaut. Jadi melaut yang betul-betul safety. Oh. Bahkan Pak Bupati juga menarik jala dan melempar jala juga. Gitu. Masya Ya. Allah. Ya. Oke, luar biasa. Ini bukan hanya sebagai memberikan arahan, tapi juga langsung praktek. Langsung praktek, betul-betul Bisa, Pak Lea. turun ke laut bersama dengan nelayan. Ya. Oh, Masya Allah. Oke. Ya, selamat pagi Bupati Tanah Laut, Pak Haji Rahmat Rianto. Semoga sehat dan lancar selalu aktivitas beliau. Luar biasa. Nah, selama diluncurkan Pak di April 2026, apakah kita di tahun ini mempunyai target capaian untuk memenuhi legalitas kapal ini, Pak? Betul Bu, jadi tahun ini kita ada target untuk 500 pas kecil dan 500 EBKP. Jadi kita sudah melaksanakan karena untuk mendapatkan EBKP dan pas kecil itu salah satunya persyaratan adalah nama kapal tadi Bu. Jadi sekarang sudah jalan program untuk penamaan, mungkin hampir selesai 500 itu, nanti setelah itu nanti baru kita fasilitasi untuk mendapatkan pas kecil. Kemudian kalau pas kecil sudah selesai nanti baru ke EBKP. Jadi tidak bisa langsung pas kecil bersamaan dengan EBKP, tidak bisa. Runtutannya seperti itu. Jadi awalnya adalah nama penamaan kapal, kemudian fasilitasi untuk mendapatkan pas kecil. Setelah pas kecil selesai baru kita ngurus untuk EBKP-nya. Seperti mobil ibaratnya STNK-nya sudah selesai baru ngurus kirnya seperti itu. Dalam satu nik bisa Bang Pak Kades yang bisa 2 kapal, 3 kapal, 1 nik. Nah itu tadi Bisa? dengan
Satu orang. Juragan ini ceritanya juragan nih. Iya, Bisa, iya. boleh. Bisa ya? Satu orang kan tidak ada batasan untuk memiliki kapal. Oh, Oke, iya, artinya tidak ada batasan ya. Iya. Hanya saja mungkin tadi namanya aja yang harus Namanya beda-beda aja. gitu Iya. ya. Kalau misalnya pun namanya sama, tapi ada Bahkan di pengorang- tanah laut ini ada yang mempunyai 10 kapal, Oke. kemudian 6 kapal, ada yang juragan 5 tadi, kapal. juragan kapal. Juragan kapal namanya. Kalau di darat kan juragan tanah, kalau di Iya. laut adalah juragan kapal. Iya. Kalau punya empang juragan empang. Iya. Lagu tuh ya. Iya, luar biasa. Pak Ferry ini juragan sangan Kak Sapi beliau. Oh iya. Punya banyak beliau. Iya, Mungkin iya, iya. Pak Edi bisa untuk siap melaut ini fasilitas apa yang disiapkan, nanti Pak Edi bisa menyampaikan Iya, sekalian. betul. Iya. Oke. Nah, dengan rumitnya tadi ya, dan uniknya tadi persyaratan yang harus kita penuhi, kemudian juga tahapan-tahapan yang memang sudah ditentukan ya. Ini pasti saja harus didukung oleh sarana dan prasarana. Begitu kan ya? Nah, lalu kemudian juga persiapan-persiapan lain yang harus kita penuhi untuk dapat mengakses atau memenuhi kegiatan ini dengan baik dan lancar. Pak Edi, apa yang sudah kita persiapkan saat ini? Baik Bu, jadi karena rumit dan uniknya inovasi ini, maka kita perlu sebuah tim Bu. Oke. Yang tim yang istilahnya kita legal bahwa tim ini memang menugaskan untuk menjalankan siap melaut ini. Nah, kita sudah membentuk tim, namanya tim terpadu. Tapi ini salah satu untuk SK-nya itu SK inovasi sudah. Kemudian untuk yang di lapangan itu kita membentuk tim terpadu fasilitasi dan pendampingan dokumen kapal dan perizinan. Nah, ini kita melibatkan tim utamanya itu dari penyuluh tadi. Jadi kayak Pak Yayang ini adalah salah satu tim, masuk tim beliau penyuluh sekaligus masuk di dalam tim ini. Artinya tidak semua penyuluh masuk dalam tim. Untuk sementara ini semua penyuluh masuk Bu. Oke. Karena gini, Karena terbatas tadi ya. perlu saya informasikan bahwa walaupun namanya siap melaut, tapi siap melaut ini kan singkatan. Nah, ini kita termasuk ngurusi nelayan seluruh tanah laut, termasuk perikanan darat. Oh iya. Nah, kayak di Bati-Bati ini kan perikanan darat. Nah, itu jadi seluruh nelayan itu kita fasilitasi. Nah, seperti itu. Jadi bukan sekedar yang di laut. Karena tadi Kan namanya kita siap punya melaut, kapal ya, yang di darat asumsi juga kita di ada Bati-Bati orang- itu iya. kan nelayan darat. Betul. Sungai-sungai Pak. Bahasanya itu kita tetap itu nelayan. Nelayan orang yang menangkap ikan, tapi mereka adalah nelayan darat. Nah, seperti itu. Perairan darat dan perairan Nah, laut. laut seperti itu. Jadi kita melibatkan penyuluh, melibatkan kepala desa, camat. Jadi semua kita tim karena ini integrasi gitu, seperti itu. Nah, kemudian baru kita melangkah untuk kita pemberkasan tadi. Pemberkasan. Jadi tadi kita jemput bola, kita tim, kita ke nelayan, tapi memang persoalan yang terbesar itu mengenai partisipasi nelayan itu kita memang perlu apa ya, komunikasi yang luar biasa seperti Iya, tadi. iya. Karena nelayan kita bahasanya itu dan kita mengerti Bu, kita nggak marah atau apa, karena memang kita mengerti kondisi mereka itu. Iya, loh. betul. Kesan apa juga? Aku kan udah pakai surat, kau aja melaut. Nah, itu dia tadi. Iya. Dimintai KTP aja, apa nih anak pemilu kan apakah? Nah, tapi kita ngerti. Iya, betul, Makanya betul. teman-teman terutama penyuluh ini luar biasa karena kita harus mengerti bagaimana orang ini enggak. Betul. Makanya tadi saya ke Pak Yayang, itu. apakah nanti ada sesi-sesi tertentu membisai? Nah, itu nelayan? sebenarnya yang terberat Iya. itu kalau kita masalah dokumen, kapan mengetik itu kan nggak begitu berat, tapi iya. bagaimana memberikan pemahaman ke nelayan inilah yang Itu, terberat. iya, betul. Iya. Apalagi Bahwa- regional Texasnya ya Pak Ya, ya. seperti itu. Jadi Iya. kita banyak koordinasi juga dengan UPP supaya bagaimana berkas ini karena ini memfasilitasi dan mendampingan dan ini terintegrasi, kita banyak koordinasi dan kerjasama dengan lembaga-lembaga ini supaya mereka contoh istilahnya supaya dokumen ini supaya cepat karena ini semua nggak bisa kita satu ini bertahap. Tadi pertama kita harus mengeluarkan pas kecil. EBKP tanpa pas kecil nggak bisa. Ada EBKP. Nanti kita ini baru kapal kecil, belum lagi kapal besar. Kapal besar itu luar biasa beratnya.
Itu karena kalau pas kapal itu kan 2 tahap aja. Menerbitkan pas kecil, EBKP. Nah, tambah tadi ada yang SKN tadi ya, SKN. Kalau kapal besar itu lebih rumit lagi. Itu tahapannya tuh sampai 5 atau 6 item. Satu, harus punya surat ukur permanen. Pas besar sementara. Diukurnya pun memang itu harus dasar ahli yang satu kapal itu agak rumit. Dan itu tidak bisa, Pak Yayang ini untuk kapal kecil bisa, tapi dia kapal besar nggak bisa punya kewenangan. Kita harus datangkan dari Jakarta. Wah. Nah itu Karena- Bu, makanya ngukur menentukan Ahlinya nggak banyak masalahnya. Nah seperti itu. Setelah dapat pas Apakah besar, karena kita tidak punya orangnya atau memang kewenangannya yang kewenangannya Bu. Oh. Kewenangannya di situ. Untuk kapal besar nanti setelah pas besar permanen dapat, kemudian dia harus ke gross akte. Beda lagi berkasnya, dapat gross akte itu. gross dari- akte tadi ya yang ahlinya lagi Bu yang ngukur Beda GT. Nggak lagi, bisa ya, lagi iya, kita iya. kita Iya. tentukan. Setelah itu dapat gross akte baru pas besar permanen. Nah baru sah lah tuh kapal itu milik siapa, seperti itu. Belum perizinannya SIUP, SIPI, EBKP. Nah itu apa ya? Tadi memang berat tapi memang harus dijalankan. Tapi tadi ya, kita masalah legalitas tim ini, kemudian kita dibantu dengan DPR untuk masalah penganggaran karena namanya kita harus membiayai tim ahli, kita membiayai akomodasi teman-teman penyuluh yang di lapangan, seperti itu Bu mungkin. Oke. Jadi Makasih. sedikit menambahkan Iya, terkait iya. dengan persiapan Bu, sebetulnya untuk inovasi siap melaut itu sudah ada SK Bupatinya Bu. Oke, Pada bulan Januari 2026 kemarin, tapi Pak Bupati menghendaki untuk siap melaut ini menjadi program daerah Bu. Jadi untuk penguatan dasar hukum agar inovasi tidak hanya menjadi program tetapi menjadi kebijakan daerah yang bisa mengikat berkelanjutan Bu. Ya, betul. Jadi karena target kita untuk penyelesaian kapal ini, perizinan legalitas kapal itu paling tidak 3 tahun baru selesai Bu. Iya, Karena makanya itu tadi saya lihat kalau tingkat di- kerumitannya yang Ya, seperti betul. ini. Tadi kan taruhnya 500 gitu kan dengan 2000 sekian. Ya, berarti kita karena kurang lebih- karena harus melibatkan instansi terkait baik itu di provinsi maupun di pusat. Iya, Jadi betul. Iya, sehingga sudah kita siapkan juga, draftnya sudah masuk juga itu SK tim koordinasi yang anggotanya adalah dari provinsi kemudian bahkan dari pusat. Oke, ya termasuk juga kita pempatenan Iya, nama program. iya, gitu ya. nama Jangan program. sampai nanti ganti pimpinan, Iya. ganti program. Iya, Padahal sasaran kita belum sudah. selesai begitu ya. Ah. Nah ini ya betul sekali ini, bagus sekali. Supaya berkelanjutan. Bu. Betul sekali, siapapun begitu kan Iya. ya. Iya, siapapun nanti yang menjalankan ya programnya tetap itu begitu sampai Kebijakan dengan daerah, ya. harapan kita tercapai. Pak Kusri, dengan unik dan rumitnya itu tadi, tentu kita berharap secara idealnya tercapai begitu ya apa Iya. yang kita tahan. Tapi tentu saja kita tidak tahu ya di perjalanannya begitu ada berbagai kerikil-kerikil tajam yang menghalangi, ada berbagai hal-hal yang nanti merintangi dari harapan-harapan kita mencapai target tersebut. Kalau mungkin bisa dianalisa Pak Kusri, kira-kira nih kendala yang akan kita hadapi ini apa nantinya? Memang yang namanya program Bu, apalagi itu kan untuk kebaikan nelayan Betul, semua. ya. Tentunya pasti ada masalah yang ya, kita pasti. hadapi. Yang penting bagi kita, niat kita adalah bekerja untuk membantu masyarakat, kemudian bagaimana meningkatkan kesejahteraan nelayan yang ada di Kabupaten Tanah Laut. Sehingga dan kita selalu mendapatkan dukungan baik itu dari Pak Bupati, baik itu dari DPR, kemudian instansi lain juga sangat mendukung program ini, sehingga apabila kita bisa kita kerjakan sama-sama tentunya insya Allah akan berhasil Bu. Karena tidak bisa pekerjaan itu kita selesaikan sendiri, tetapi bisa selesaikan secara bersama-sama. Kemudian kami juga mengingatkan juga tim kami yang ada di DKPP selalu bersemangat untuk menjalankan tugas ini, selalu kompak dalam rangka melaksanakan Iya. tugas sehingga Harus bisa siap lembur juga dilaksanakan. dong. Iya betul.
Kalau ditangkap ini Bu Pak Ferry yang biasanya hanya siang Bu, sekarang jam 4 malam juga. Wah, patroli. ya. 2 malam berturut-turut harus menjaga perairan darat. Ya, betul. Ya, apalagi menyelesaikan dokumen-dokumen itu tadi Betul, kan tidak bisa hanya terbatas pada waktu kedinasan mungkin. Ya, luar biasa ya. Oke, lalu bagaimana dengan sarana prasarana, ketersediaan sumber daya manusia kita, kemudian juga faktor-faktor pendukung lainnya Pak Kufri? Benar Bu, memang sumber daya memang sebetulnya semuanya mungkin sama Bu, bahkan bukan hanya di DKPP aja, tentunya semuanya kurang. Tapi kami makanya akan lembur sampai jam 4 tadi. Ya, makanya kami tetap berusaha semaksimal mungkin bagaimana program Siap Melaut ini bisa tetap jalan Bu, dan didukung oleh tim-tim yang lain Bu, yang tentunya kami kuati dengan tim koordinasi ini. Jadi masing-masing instansi terkait itu akan membantu kami untuk menyelesaikan tugas-tugas ini. Salah satunya adalah dari UPP Kintab, itu kan di bawah Kementerian Perhubungan, kemudian dari KSOP, kemudian dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi juga terlibat juga di dalam tim koordinasi, karena koordinasi ini adalah lintas sektoral, lintas provinsi, dan lintas kewenangan. Betul, ya. Jadi harus berkolaborasi bagaimana supaya tanah laut ini legalitas kapal bisa lengkap. Mungkin itu. Iya, program Siap Melaut ini dapat dilaksanakan dengan baik dan lancar ya. Yang sebenarnya memang tujuannya itu untuk kebaikan bagi para nelayan kita. Iya, seperti itu. Bukan hanya istilahnya DKPP berjalan sendiri. Kalau bahasa Banjarnya Pak, bahan pas pepangkung sendiri gitu ya. Iya. Tapi ada banyak lintas sektor yang terlibat, dan itu perlu kepiawaian dari seorang kepala dinas untuk melakukan koordinasi itu ya Pak ya. Dengan target tinggi yang sudah kita capai itu. Kenapa Pak harus 3 tahun target kita? Target kita adalah memang 3 tahun, karena kan kita menghitung juga jumlah kapal, kemudian mempertimbangkan juga SDM kita. Ya, nah itu tadi yang juga saya apa tidak bisa kita kebut gitu dalam semalam sampai jam 4. Sebetulnya Pak Bupati memerintahkan 2 tahun Bu. Oke, gitu. Jadi kami dari DKPP menawar. Dengan mengukur kemampuan. Iya, mengukur kemampuan kita. Siapa tahu nanti pas Pak Peri tidak usah minum galian singset lagi gitu. Iya. Singset dengan pekerjaan yang lembur-lembur sendiri dia. Iya, betul. Saya mau nanya nih Pak, saya mau nanya nih Pak, nanti mohon maaf kalau salah nih ya. Tapi kan ini kan seperti persoalan yang yang ramai sekarang Pak. Iya. Apakah kuota BBM kita untuk subsidi ini mencukupi untuk jumlah nelayan karena kita. Siap Melaut ini kan termasuk juga akses BBM kan Pak? Ya, memang sudah kami sampaikan tadi kebutuhan solar di tanah laut ini sesuai dengan jumlah kapal 2.800-an itu kan 850.000 itu kebutuhannya. Tetapi saat ini ya rekomendasi yang keluar itu baru 460 sekian liter per bulan. Jadi tentunya nelayan juga kekurangan kan, sehingga mereka yang seharusnya agak jauh sedikit sesuai dengan ketentuan, mereka cukup sampai di sini karena menghemat solar kan. Mereka tetap bisa berangkat, tetapi mereka yang seharusnya agak membatasi, sampai 2 mil, tetapi mereka hanya ada keterbatasan ada lah, keterbatasan itu. dalam durasi Dan pelayaran. kita berupaya juga bagaimana supaya kuota di Kabupaten Tanah Laut ini bisa meningkat. Nah itu Pak. Kemarin kita sudah minta lagi untuk Pak Bupati, sudah minta tambahan kuota. Kemarin Pak Edi berapa desa itu yang sudah kita usulkan juga untuk mendapatkan kuota. Tapi ke depan kalau legalitas kita sudah lengkap, tentunya BPH Migas akan memperhatikan kita. Akan lebih mudah ya, iya, untuk lebih mudah mendapatkan pasokan sesuai ya, betul. dengan kebutuhan begitu. Oke, jadi para nelayan kita nih agar bersabar juga ya menunggu kelengkapan dari dokumen-dokumen ini ya, sehingga nanti akan dapat terpenuhi ya harapan-harapan. Untuk sementara pastinya ada pembatasan-pembatasan dulu ya Pak Kadis ya, ada pembatasan-pembatasan, jangan merasa gimana-gimana gitu ketika kita dibatasi mendapatkan pasokan solar itu, seperti itu. Ini kan lagi marak nih saat ini, dan permasalahan ini kan lagi bergulir. Ya, betul. Ya, bergulir antara permasalahan dan upaya penyelesaian. Ya, betul. Iya. Dan karena keberhasilan
siap melaut itu salah satunya adalah bagaimana akses solar bersubsidi itu. Iya betul. Kalau mereka siap melaut ini programnya cukup banyak yang harus kita laksanakan, tapi kalau solar tidak lancar, nelayan juga tidak akan sejahtera. Betul. Nah, betul. tujuan akhir dari program siap melaut ini kan adalah nelayan supaya nelayan. sejahtera Sejahtera tadi nelayan. ya. Oke. Kapal legal, melaut aman, mudah Nelayan akses, sejahtera, nelayan sejahtera perikanannya pada berkelanjutan. akhirnya. Iya, betul sekali. Baik, wow, ternyata tidak terasa ternyata waktu berjalan perlahan namun pasti kita sudah berada di zona lewat ternyata dari putaran waktu 60 menit yang disediakan ya. Ini kita karena menyangkut nasibnya dan kesejahteraan bagi masyarakat kita khususnya bagi para nelayan, banyak hal yang perlu kita perbincangkan. Tapi sayang sekali waktu kebersamaan kita sudah berada di zona lewat dan itu tandanya kita harus mengakhiri bincang-bincang kita di kesempatan pagi hari ini. Tapi saya masih tetap minta closingnya Pak, Ya. hal yang perlu digarisbawahi dari Pak Kadis. Silakan Pak Kusri. Terima kasih. Kami mengajak seluruh nelayan Kabupaten Tanah Laut untuk melengkapi dokumen kapal dan usaha perikanan, kemudian mengikuti pendataan yang dilakukan oleh pemerintah daerah, memanfaatkan pelayanan siap melaut di desa masing-masing. Kemudian menggunakan BBM bersubsidi sesuai dengan ketentuan, yaitu kalau ketentuannya untuk melaut dan mencari ikan, jangan digunakan untuk yang lain. Ya. Kemudian mengutamakan keselamatan selama melaut, kemudian bersama-sama mewujudkan tata kelola perikanan yang tertib, legal, dan berkelanjutan. Mungkin itu, Bu Nelly. Baik. Mas Iwan. Baik. Terima kasih Pak Kusri. Para pendengar, sampai di sini jumpa kita di program Tanah Laut Menyapa edisi hari ini, Kamis 9 Juli 2026. Luar biasa ya. Mudah-mudahan apa yang kita perbincangkan di kesempatan pagi hari ini benar-benar dapat menambah pengetahuan dan meningkatkan peran serta dari seluruh lintas sektor terkait masyarakat khususnya para nelayan yang berkepentingan dengan program Siap Melaut ini. Selamat menjalankan program Siap Melaut bagi DKPP pemerintah Kabupaten Tanah Laut melalui DKPP Kabupaten Tanah Laut. Ya, kita semua berdoa mudah-mudahan program ini sukses, lancar Amin, dan amin. memberikan hasil yang maksimal untuk masyarakat Kabupaten Tanah Laut tercinta. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan di hati. Terima kasih juga Pak Peri, Pak Edi, dan juga Mas Yayang. Terima kasih para pendengar yang selalu setia bersama kami. Stay tune di 102,3 PPR Radio Tuntung Panang FM, radio kebanggaan kita. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan di hati dan mudah-mudahan kita dapat berjumpa kembali di lain waktu dan kesempatan. Akhirnya saya Nelly Aryani. Dan saya operator Iwan. Bagi Anda yang ingin mengulang kembali pembicaraan hari ini bisa mengunjungi akun YouTube kita di LPPL Tuntung Panang FM 102,3 MHz. Jangan lupa like and subscribe. Tetap bersama kami. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.